Oke guys, balik lagi di channel ini. Jadi di video kali ini gue akan bahas soal berapa sih biaya servis. Ya bisa dikatakan ini servis besar lah ya, ganti seher dan ganti ya dan kawan-kawannya itulah ya. Karena ini motor sudah cukup lama dan memang mungkin sudah layak untuk diganti seher kayak gitu. Jadi apa sih pemicunya dan kenapa terus tiba-tiba pertandanya itu seperti apa kalau motor ini mau rusak lah ibaratnya gitu. Oke, sebelumnya gue akan coba ngejelasin kalau sebenarnya gue bukan pakarnya di bidang ini, cuma saya akan nge-share berapa sih biayanya untuk servis Mio J ganti seher gitu ya. Berarti kalau ganti seher ya dan kawan-kawannya lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, kalau kalian yang nantinya cuma pengen tahu harganya terus pakai apa, nanti kalian bisa langsung loncat saja ke menit keberapa, nanti ada di bagian deskripsi ya untuk waktu-waktunya ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, tapi sebelumnya kalian bisa like video ini, share ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi saat channel ini upload video baru. Ya, kalau loncengnya dipencet ya. Oke, jadi motor Mio J series ya, Mio GT, terus Soul GT atau Mio GT ya, iya, yang itu, terus kemudian Soul ini yang 110 cc injeksi itu sudah terkenal banget kalau olinya bisa habis. Jadi buat kalian yang punya Mio J atau yang baru beli second, kalian harus perlu diperhatikan sering mengecek oli supaya kalian tahu apakah olinya masih ada, masih di batas toleransi, atau memang sudah waktunya ganti. Kalian harus perhatikan itu. Jadi kemarin motor ini mungkin belum diganti oli sekitar 2-3 bulanan lah. Cuma perjalanannya itu cukup jauh-jauh ini motor. Nggak terlalu jauh, cuma ya ada beberapa perjalanan jauh, dan motor ini sering buat ngebut, berarti sering panas. Entah olinya nguap ataupun banyak rembesan ya. Tapi kalau saya lihat di bagian kiri ini nggak ada rembesan, cuma nggak tahu karena ada penjelasan kalau di bagian kanan itu ada rembesan. Tapi kemarin gue kan nggak ngecek pas di bengkel ya. Ya pada intinya motor ini sudah berusia 2013 sampai 2021, berarti 2021 kurang 13, 21 berapa? Sekitar 8 tahun ya. Kalau servis kayak gini ya ini sudah wajar lah pada umumnya gitu. Cuma nggak ada pertanda karena mesin yang tertutup bodi ini kalau dari pendengaran kita gitu, jadi rasanya itu mesinnya halus-halus saja. Kemudian karena matic pun kalau ngebul itu nggak begitu kelihatan, kecuali kalau mau digeber sampai limit itu baru kelihatan ngebulnya. Nah pas dicek olinya di setiknya itu sudah nggak ada. Pas nyalain lagi, lama kelamaan suara klotok-klotok kayak gitu. Jadi waktu itu langsung dianggurin motornya, kemudian ngumpulin dana buat ngebenerin. Waktu pertama kali gue tanya harganya berapa gitu, itu kurang lebih sekitar ada yang bilang 600 sampai 700 ribuan gitu untuk diganti yang original. Tetapi ini hanya menghabiskan kurang lebih sekitar ya berapa ya, nanti gue lihat, sekitaran 400 ribuan nih, belum sama oli. Tapi jadi kalau yang seharusnya ini ya, ini kan harus diganti menggunakan blok sehernya, terus seher kitnya lah, piston kitnya. Terus kurang lebih kalau itu harganya sekitar bloknya itu 220 sampai 250, itu info yang gue cari tahu di YouTube. Kemudian untuk piston kitnya sekitaran 200 sampai 250 juga. Jadi kurang lebih 500 ribu. Mungkin ongkos pasang 100 sampai 100 ribu, dan ketambahan oli yang mungkin ya bisa dikatakan 50 ribu lah. Jadi kan kurang lebih kalau mengikuti cara itu mungkin habisnya sekitar ya 500-700 ribuan lah ya. Nah ini cuma habis 400 ribuan. Jadi apa aja yang diganti dan menggunakan apa, kita lihat di notanya di sini.
Ini ada overboss, ini 170.000. Ini kalau istilah lain borinya gitu ya. Jadi nggak diganti bloknya, diganti ininya saja. Harga sekitar 170.000 di sini. Kemudian piston kit harga 135.000. Ini pistonnya pakai punyanya Beat. Jadi mungkin juga karena gue nggak terlalu tahu tentang mesin ya, mungkin ya ini disesuaikan dengan piston kitnya punya Beat. Jadi harga dua itu sekitar 305.000. Oke guys, untuk di sini ada ongkos bongkar seher ini sekitar 100.000 di bengkel ini, dan servisnya 30.000. Ini ya ada bongkar seher, ada servis, mungkin ya sekalian di servis kemarin ya. Kenapa nggak ada olinya ini? Karena kemarin sebelumnya saya coba karena mungkin kekurangan oli, jadi saya beli dulu olinya, kemudian olinya itu nggak olinya itu diambil lagi, kemudian dipasangkan setelah ini jadi untuk Regen gitulah, Regen untuk awal-awalan gitu. Jadi untuk totalnya kurang lebih 435.000 guys untuk total. Ini belum sama oli ya, karena sudah saya jelaskan tadi, olinya itu sudah beli pas awal gitu, pas sebelum dibuka baru dikasih oli, kemudian dinyalakan masih kasar dan ngebul, akhirnya olinya diambil lagi dan dimasukkan pada saat setelah selesai servis ini. Untuk Regen paling cuma beberapa kilometer saja, beberapa ratus kilometer, nanti diganti lagi, supaya ya kayak gitulah ya, kalau motor baru kan kayak gitu. Jadi kurang lebih hanya 435.000. Pakainya piston kitnya punya Beat, ininya overboss diganti, nggak ganti sama bloknya. Jadi cukup menghemat daripada kita pakai yang original. Tentu yang original juga akan lebih baik, karena yaitu original dan itu mengikuti anjuran pabriknya. Cuma ini adalah akal-akalan, ini adalah supaya lebih menghemat, jadi kurang lebih habisnya cuma segitu. Cuma seharusnya sih baik-baik saja, karena sudah banyak yang memakai cara yang seperti ini. Kemudian karena sekalian diservis, motor ini juga diservis bagian CVT-nya. Bongkar CVT 35.000, perpak knalpot 100.000 kayak gitu. Jadi karena sekalian diservis. Sebelumnya sudah diganti untuk bagian dalamnya, cuma ini dibenerin lagi karena kemarin ganti sendiri, takutnya kurang beres. Nah, itu kurang lebih harga-harganya. Kalau kalian yang beli Mio J second, jangan lupa ya siapin segitu. Terus kemudian untuk meminimalisir resiko seperti ini, kalian lebih baik sering ngecek oli untuk di bagian di motor Mio J yang seperti ini ya, ataupun Mio M3 juga sama kurang lebih, itu cerita teman-temanku. Jadi untuk meminimalisir ya sering-sering cek oli, sering-sering ganti oli kalau memang sudah waktunya ganti. Jangan sampai lalai, nanti akhirnya kalian habis banyak ya. Minimal kayak tadi ya 435.000 ya, kalau sama oli ya mungkin 450 lah gitu, itu minim ya. Kalau mau yang seperti di originalnya mungkin 800-an lah gitu. Jadi menurut kalian bagaimana? Atau ini yang menyebabkan harga Mio murah ya, karena olinya bisa habis gitu? Karena gue kalau pakai Supra itu hampir setahun oli ya kayak gitu aja, sampai putih pun masih oke gitu ya. Oke lah ya, cukup sekian aja. Jangan lupa like video ini, share ke teman kalian supaya siapa tahu ada yang membutuhkan. Komen-komen di bawah, dan sampai jumpa bosku sekalian.